Kita akan membahas tentang cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Nah, Bu Nova ambil contoh peran sebagai seorang pelajar. Dan di sini kita sebagai pelajar harus memiliki keyakinan dan semangat pantang menyerah untuk mencapai cita-cita di dunia yang bertujuan pada kebaikan dan tak kalah penting adalah kepentingan akhirat. Kemudian, belajar dengan rajin dan tekun dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. Dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan ada hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Misalnya sebagai seorang anak, kita harus selalu berusaha menyenangkan hati kedua orang tua, selalu mendoakan kedua orang tua saat orang tua masih hidup ataupun orang tua yang sudah meninggal. Kemudian sebagai seorang suami dan ayah, yang berkewajiban untuk membimbing keluarganya agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan untuk musyawarah dengan anggota keluarga untuk mencari jalan keluar ketika ada permasalahan dan menafkahi kebutuhan keluarga dengan rezeki yang halal. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang istri dan ibu juga memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dan harta suami, mendidik anak-anaknya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan taat terhadap perintah suami selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anak, dalam Al-Quran dan hadis sudah diatur bagaimana kita hidup di dalam masyarakat. Misalnya, ada perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan di surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian ada juga perintah untuk berbuat baik kepada sesama. Nah, di sini juga ada dalam salah satu hadis riwayat Muslim dari Abu Syurai Al-Khuzai nomor 69, yaitu kita harus berbuat baik kepada tetangga. Kemudian perintah untuk saling nasihat-menasehati dalam kebaikan. Nah, di sini ada pada surat Al-Ashr ayat 1. Yang keempat adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia diciptakan dalam keadaan saling berbeda. Manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya mereka saling mengenal satu sama lain. Untuk dapat tercipta hidup yang rukun, saling menghargai dan saling menyayangi, Allah sudah mengatur itu semua dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kelima adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan setiap masalah. Kehidupan manusia tidak selamanya mulus tanpa ada masalah. Banyak persoalan yang datang silih berganti. Namun semua itu telah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan juga hadis. Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36 dan surah An-Nisa ayat 59. Bentuk pengamalan iman kepada Al-Quran dan hadis harus tercermin dalam segala sikap, tindakan, perkataan, dan perbuatan keseharian seseorang. Hal ini menjadi bukti bahwa dirinya beriman kepada Al-Quran dan hadis. Tidak ada artinya orang yang mengaku beriman tapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan pribadi. Di sini Bu Nova ambil contoh bagi seorang pelajar ya. Bagi seorang pelajar, penerapan Al-Quran dan hadis ini bisa tercermin dalam yang pertama, aktif mempelajari serta mengamalkan Al-Quran dan hadis. Kemudian berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan serta pemahaman Al-Quran dan hadis. Misalnya ikut dalam kajian-kajian agama. Kemudian menggunakan waktu luang yang ada dengan kegiatan positif untuk meningkatkan kapasitas diri. Gemar bersilaturahmi, semangat beribadah seperti sholat 5 waktu di awal waktu. Kemudian mempunyai kepekaan sosial dan mempelopori perbuatan yang baik serta mencegah dari perbuatan yang tercela. Yang kedua, dalam kehidupan keluarga. Bentuk penerapan Al-Quran dan hadis dalam keluarga diantaranya taat dan patuh terhadap bimbingan dan anjuran kedua orang tua, menjunjung tinggi dan menjaga amanah kedua orang tua, menjaga harkat, martabat, dan nama baik kedua orang tua. Kemudian mendoakan bagi kebaikan kedua orang tua dan juga mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang ketiga, kehidupan bermasyarakat. Nah, bentuk penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan bermasyarakat antara lain ikut berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan selama itu tidak melanggar norma-norma agama, menjaga diri dari perilaku yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, baik ucapan, perbuatan, maupun tingkah laku, menjaga kerukunan dan gemar menolong, rela berkorban demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Selanjutnya yang keempat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, upaya untuk menerapkan Al-Quran dan hadis diantaranya adalah
melaksanakan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tunduk patuh dan menghormatinya, menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara, ikut aktif dalam membangun bangsa dan negara sesuai kemampuan masing-masing, bersama-sama turun dalam menciptakan kelestarian lingkungan dan senantiasa mencari jalan terbaik dengan mengedepankan musyawarah jika terjadi masalah. Jadi seperti itu ya anak-anak, mari kita bersama-sama berusaha untuk menerapkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, demikianlah materi kita hari ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dari Bu Nova kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.